Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Roy Suryo sudah tidak punya harapan lagi. Paling tidak itu pandangan saya. Petualangannya sudah akan berakhir. Dia tidak akan tampil lagi dengan gaya pemenang. Arogansinya akan lenyap. Dia tidak akan lagi tertawa-tawa di depan kamera televisi dengan menggunakan kaos yang memuat rangkaian tulisan dan gambar yang menghina Pak Jokowi dan keluarga. Dia tidak akan membodohi lagi masyarakat Indonesia dengan apa yang saya pandang sebagai kebohongan-kebohongan bukan saja tentang Pak Jokowi, tapi juga tentang dirinya dan kawan-kawannya. Kisah-kisah yang bersumber dari imajinasi liarnya sudah terungkap satu demi satu. Dan kini tak ada lagi harapan sebenarnya bagi Roy. Pertarungan dia sudah selesai dan para pendukungnya yang sudah sedemikian lama tanpa henti mengaminkan tuduhan-tuduhan Roy kini juga harus berhenti berulah. Dalam waktu tak lama lagi, mereka saya percaya akan memperoleh karma. Manusia memang bisa saja berencana, tapi Tuhan yang akan menentukan. Kini saja mereka sudah galau. Nanti, apalagi ketika proses persidangan sudah berlangsung secara terbuka. Bahkan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I. Ketut Darpawan mengatakan gugatan pra-peradilan yang diajukan secara terpisah oleh Roy adalah bentuk penyalahgunaan prosedur. Bayangkan, penyalahgunaan prosedur. Anda mungkin juga tahu Roy dan kuasa hukumnya, Refli Harun dan kawan-kawan, mengajukan 3 gugatan pra-peradilan secara terpisah dengan mencicil pasal yang disangkakan. Hakim Ketut bilang, pengajuan pra-peradilan secara parsial dengan permohonan yang terpisah-pisah adalah penyalahgunaan prosedur hukum. Roy pertama kali mengajukan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan pada 22 Juni terkait keabsahan penangkapan yang pernah dialaminya. Hakim memenuhi gugatan tersebut. Dengan kata lain, polisi memang dianggap bersalah melakukan penangkapan. Namun keputusan hakim tersebut tak berpengaruh apa-apa terhadap proses pengadilan Roy. Roy sendiri ketika mengajukan gugatan pra-peradilan sudah dilepaskan dari tahanan polisi. Dia hanya ditahan sebentar. Jadi kalau pengadilan menyatakan penangkapan Roy itu tidak sah, ya tidak juga berarti apa-apa. Setelah pra-peradilan pertama, Roy mengajukan pra-peradilan kedua pada 2 Juli atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Pra-peradilan ini yang kemudian ditolak majelis hakim. Implikasinya, Roy tetap sah jadi tersangka yang akan diadili. Tapi belum selesai di sana. Roy mendaftarkan pra-peradilan ketiga soal ganti rugi atas proses penangkapan dirinya yang sudah dinyatakan tidak sah itu. Refli selaku kuasa hukum menyatakan mereka akan mengajukan ganti rugi sebesar 210 juta rupiah kepada polisi. Menurut Refli, meskipun Roy tidak terluka pada saat upaya paksa penahanan, ada hak-hak Roy yang direnggut selama beberapa hari. Rencananya uang itu akan didonasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Berapapun yang didapatkan ya untuk panti asuhan, anak yatim, disumbangkan semuanya nggak ada untuk kami, kata Refli. Pengajuan ganti rugi ini memang terkesan mengada-ada. Lagi pula kenapa tidak diajukan saja di awal ketika mereka menggugat soal penahanan Roy. Ini yang membuat Hakim Ketut terganggu. Dia menuduh Roy ini dengan sengaja berusaha menunda-nunda pengadilan terhadap dirinya. Saya rasa tuduhan itu benar sekali. Walau pertanyaannya adalah, kenapa? Salah satu versi yang saya dengar, kubu Roy masih berusaha agar pengadilan terhadapnya dipetieskan. Tuduhan tentang adanya kekuatan-kekuatan berpengaruh di belakang Roy sudah lama tersiar. Tapi mereka belum mampu memperoleh jaminan bahwa kalau Roy sampai diadili, Roy akan dibebaskan. Jadi untuk mencapai kondisi yang bisa mengamankan keselamatan Roy, masih diperlukan waktu. Untuk itulah Roy terus menunda-nunda. Saya merasa usaha ini akan sia-sia. Masa persidangan Tifa sudah dimulai, kini tinggal pertunjukan utamanya digelar, pengadilan Roy Suryo. Dan saya yakin, kecuali upaya intervensi kaum jahat tadi berhasil, Roy hampir pasti dinyatakan bersalah dan karena itu akan masuk penjara. Tapi sebenarnya, terbenamnya kegembiraan Roy bukan cuma terkait dengan proses pra-peradilan dan peradilan. Ini juga terkait dengan urusan akademiknya. Dia diduga seharusnya tidak bisa memperoleh gelar doktor dari Universitas Negeri Jakarta. Dan sejalan dengan itu dia juga diduga melakukan plagiasi disertasi.
Plagiasi adalah tindakan mengambil karangan, pendapat, ide, atau karya orang lain dan menjadikannya seolah-olah milik sendiri tanpa mencantumkan sumber. Dalam penulisan disertasi di Indonesia, plagiasi hanya diizinkan 20% dari keseluruhan karya disertasi seseorang. Bila melampaui angka 20%, karya tersebut harus digugurkan sebagai disertasi. Dan kata lain, kalau Roy memang terbukti melakukan plagiasi lebih dari 20%, disertasinya gugur dan dia pun harus kehilangan gelar doktornya. Kalau ini benar, ini memang sangat memalukan. Roy selama ini menuduh Jokowi menggunakan ijazah palsu, sementara sekarang bisa jadi justru Roy yang seharusnya tidak berhak mengklaim sudah menulis disertasi dan memperoleh gelar doktor. Yang membongkar soal kedokteran Roy ini adalah seorang aktivis relawan Jokowi, Taufik Bilfaqih. Bang Bil, begitu mantan komisioner Bawaslu itu dipanggil, adalah aktivis yang sangat aktif membela Pak Jokowi dan kini menjabat sebagai Ketua Harian YouTuber Nusantara. Dia menunjukkan Universitas Negeri Jakarta, tempat Roy menempuh gelar doktor, mungkin melakukan kekeliruan. Roy memulai studi doktor di UNJ pada 2016 dan diwisuda pada Maret 2024. Padahal pada 28 Desember 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis 9 bulan penjara kepada Roy terkait kasus unggahan meme stupa Borobudur. Jadi dia dijebloskan ke penjara di saat dia masih menjadi mahasiswa S3 UNJ. Bang Bil mempersoalkan hal itu mengingat ada peraturan rektor UNJ tahun 2022 dan 2024 yang mengatur status mahasiswa berstatus terpidana dengan putusan berkekuatan hukum yang tetap. Ketentuan itu menyebutkan mahasiswa dengan status tersebut dapat dikenai sanksi pemberhentian atau drop out. Bang Bil bertanya kepada UNJ, mengapa mereka tidak memberhentikan Roy? Dan kata lain, Bang Bil tidak menuduh Roy tidak memiliki ijazah doktoral Roy ya. Bang Bil hanya mengatakan bahwa mengingat Roy di penjara saat dia berstatus mahasiswa UNJ, tidakkah seharusnya Roy drop out dari UNJ? Seperti tadi sudah saya sampaikan, peraturan rektor tersebut tidak mengatakan seorang mahasiswa yang terkena hukuman pidana otomatis drop out. Tapi jelas dikatakan UNJ dapat memberhentikannya. Jadi ini adalah soal pilihan UNJ, apakah mereka mau memberhentikan Roy atau tidak. Masalahnya UNJ memberikan penjelasan yang mengherankan. UNJ hanya mengakui mereka tidak pernah menerima surat tembusan resmi dari pengadilan soal status pidana Roy Suryo. Karena surat itu tidak pernah sampai, sistem administrasi kampus memperlakukan Roy Suryo seolah mahasiswa biasa, melanjutkan kuliah, menulis disertasi sampai dia lulus. Dengan kata lain, Roy tidak di-DO karena UNJ tidak memperoleh informasi bahwa Roy sudah dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Implikasinya cukup serius bila benar demikian. Seolah selama surat dari pengadilan itu belum sampai, Roy memang secara teori bisa terus kuliah, mengikuti ujian, menjalani sidang disertasi, hingga diwisuda sekalipun statusnya seharusnya dievaluasi lebih dulu. Logiskah penjelasan UNJ? Menurut saya tidak. Roy adalah figur publik yang sangat terkenal. Dia adalah mantan menteri, mantan anggota DPR, dan dikenal sebagai pakar yang lazim sekali muncul di media. Jadi mengherankan kalau UNJ berdalih mereka tidak tahu Roy di penjara di masa dia seharusnya menulis disertasi. Karena itulah Bang Bil menyatakan kepada publik bahwa seharusnya UNJ mendrop out Roy sehingga Roy tidak bisa memperoleh gelar doktor. Pernyataan Bang Bil ini disanggah Roy. Roy menuduh Bang Bil menyebarkan kabar bohong bahwa dia menggunakan ijazah palsu. Roy bahkan menunjukkan ijazahnya untuk membantah Bang Bil. Ya Bang Bil tidak terima disebut begitu. Dia bilang dia tidak pernah menuduh Roy memiliki ijazah palsu dan yang dia ucapkan adalah bahwa Roy seharusnya dikeluarkan dari UNJ. Pada Kamis 16 Juli kemarin, Bang Bil resmi melaporkan Roy atas dugaan pencemaran nama baik ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tapi persoalan status doktor ini baru satu soal. Soal lain yang diangkat Bang Bil adalah soal plagiarisme. Bahkan bukan cuma Bang Bil sendiri yang menuduh soal plagiarisme ini. Ada pula ahli forensik digital Joshua Sinambela yang mengatakan berdasarkan penelusurannya terdapat indikasi kuat disertasi Roy merupakan hasil plagiarisme. Tingkat kemiripan pada bab 4 disertasi Roy bahkan disebut mencapai 90%.
Menurut Joshua, sebagian besar materi yang diduga diplagiasi justru berasal dari skripsi dan penelitian dengan jenjang akademik yang lebih rendah dari disertasi doktor. Bang Bill juga melakukan penelusuran serupa dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Hasilnya menunjukkan pengelompokan kemirikan secara akumulatif di seluruh bab disertasi mencapai di atas 60%. Ini sudah memenuhi unsur lebih dari 20% sebagaimana standar dari karya tulis ilmiah, terutama disertasi. Pada Senin 20 Juli, Bang Bill bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk menyerahkan seluruh bukti dugaan plagiarisme tersebut. Seperti saya katakan di awal, harapan Roy sudah pupus. Dia bukan saja kalah, dia juga dipermalukan. Ini mungkin adalah karma yang menimpa dirinya karena tuduhan-tuduhannya selama ini yang tanpa dasar. Sedih, namun demikianlah adanya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.